Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Hasan dari kelas reguler C, Prodi Manajemen S1. Di sini saya ditugaskan untuk membuat video tentang anggaran pribadi, anggaran rumah tangga, dan anggaran perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penganggaran pribadi terlebih dahulu. Penganggaran pribadi adalah seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat. Secara umum, perencanaan keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan berupa proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial. Jadi, perencanaan keuangan setiap individu itu pasti berbeda-beda sesuai tujuan finansial dari seorang individu tersebut. Semakin baik pengelolaan dalam perencanaan, maka semakin baik dalam mencapai tujuan-tujuan finansial seseorang. Kemudian, bagaimana sih cara mengatur keuangan pribadi? Di sini saya akan menjelaskan cara mengatur keuangan pribadi. Yang pertama, memiliki catatan keuangan pribadi. Tanpa adanya catatan keuangan pribadi, kita tidak akan bisa mengatur keuangan pribadi dengan baik. Catatan keuangan pribadi sangat banyak sekali kegunaannya. Ini adalah sebuah langkah paling dasar yang harus kita lakukan. Jika langkah awal ini tidak kita lakukan dengan baik, bahkan dengan konsisten, maka keuangan pribadi akan tetap berantakan dan tidak tertata dengan baik. Dengan mencatat keuangan pribadi, kita dapat mengetahui kemana saja uang yang kita hasilkan tersebut dibelanjakan. Selain itu, kita dapat mengetahui pengeluaran apa saja yang bisa kita kurangi atau kita perlu tambah nominalnya sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, membuat anggaran bulanan. Dalam membuat anggaran bulanan ini, kita bisa mengalokasikan terlebih dahulu keuangan pribadi bulanan. Yang pertama, alokasikan 40% pendapatanmu untuk biaya pengeluaran sehari-hari, seperti biaya tagihan bulanan hingga keperluan belanja sehari-hari. Selanjutnya, alokasikan 30% pendapatanmu untuk membayar cicilan utang apabila kamu memilikinya. 20% dari pendapatanmu berikutnya bisa kamu alokasikan untuk tabungan investasi untuk masa depan finansial lebih baik. Kemudian 10% dari pendapatanmu kamu alokasikan untuk donasi seperti zakat. Yang ketiga, atur pengeluaran dengan bijak. Yang keempat, buat dana darurat dari tabungan investasi. Dana darurat adalah dana yang sangat penting untuk mengantisipasi keadaan darurat atau urgent sehingga tidak mempengaruhi kondisi finansial kita. Ada banyak kejadian atau musibah yang tidak dapat kita prediksi sehingga kita perlu memiliki dana darurat. Lantas, dana darurat bisa kita kumpulkan dari mana? Yaitu bahwa dana darurat bisa kita kumpulkan dari dana tabungan investasi. Dana darurat yang harus kamu siapkan yaitu biasanya untuk yang masih single atau belum berkeluarga, kamu perlu mengumpulkan sebesar 6 kali total pengeluaran per bulan. Berbeda dengan mereka yang sudah berkeluarga namun belum memiliki tanggungan anak. Idealnya mereka perlu mengumpulkan dana darurat sebesar 9 kali total pengeluaran bulanan. Sedangkan bagi keluarga yang sudah memiliki tanggungan anak, mereka perlu mengumpulkan dana darurat sebesar 12 kali total pengeluaran bulanan. Yang kelima, memiliki asuransi kesehatan dan jiwa. Masih banyak orang yang tidak mengerti kegunaan dan pentingnya memiliki asuransi. Mereka merasa rugi karena selama ini mereka membayar asuransi namun tidak pernah mendapatkan manfaatnya. Pertanyaannya, apakah ada orang yang mau sakit atau mengalami kejadian-kejadian buruk? Asuransi digunakan layaknya payung untuk melindungi kita dari hujan atau panas terik yang menyengat. Kita tidak tahu kapan hujan itu datang, namun kita perlu bersiap dan berjaga-jaga, bukan? Nah, di sini banyak sekali manfaat dari memiliki asuransi, yaitu diantaranya yang pertama, premi asuransi yang kita bayarkan dapat membiayai pengobatan atau perawatan. Yang kedua, premi asuransi yang kita bayarkan dapat melindungi aset dan mencegah kehilangan aset dan utang. Yang ketiga, premi asuransi yang kita bayarkan dapat mengganti pembayaran cicilan dan utang. Yang keempat, menambah dana untuk kebutuhan keluarga.
Dan yang kelima, dapat fokus dengan penyembuhan. Selanjutnya di sini ada contoh anggaran pribadi saya sendiri. Pendapatan saya sebulan itu 3 juta rupiah sebelum saya bekerja sebagai SPG Fashion. Untuk apa sih pos-pos pengeluaran dan sisanya itu tinggal berapa? Di sini saya akan menjelaskan pos-pos pengeluaran selama sebulan. Yang pertama itu untuk mama, saya kasih mama itu 500.000. Dan yang kedua, transport. Itu 24 hari, seharinya itu kira-kira saya keluarin 12.000, totalnya itu 288.000. Tapi saya buletin menjadi 300.000, soalnya takut ada apa-apa di jalan, jadi mendingan saya lebihin aja. Yang ketiga, paket data. Buat paket data itu saya biasanya membeli 70.000 untuk sebulan. Yang keempat, jajan atau pegangan. Itu 300.000. Kadang uang jajan saya itu masih tersisa. Total pengeluaran saya dalam sebulan yaitu kira-kira 1.370.000. Di sini saya juga nggak ada pos untuk keperluan mandi atau lain-lainnya. Itu karena saya masih tinggal bersama keluarga, jadi kebutuhan pokok atau primer gitu memang dari keluarga juga, jadi aku nggak perlu beli buat itu. Jadi sisa dari 3 juta itu adalah rupiah 1.630.000. Setahun itu saya nabung bisa kira-kira 19.560.000 dari perkalian 1.630.000 dikali 12 bulan, totalnya 19.560. Sekian dari video saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Hasan dari Reguler C Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tugas wawancara tentang anggaran rumah tangga. Di sebelah saya sudah ada narasumber. Boleh disebut namanya, Bu? Nama saya Ibu Fitri ya, Mbak. Selamat siang. Siang, Mbak. Bolehkah saya bertanya tentang anggaran rumah tangganya? Silakan, Mbak. Oke, pertanyaan yang pertama itu, apakah ada pembedaan antara pendapatan istri dan suami dalam pemenuhan kebutuhan? Iya, ada, Mbak. Karena pendapatan suami dan saya itu berbeda. Kalau setiap bulannya suami saya itu pendapatannya 3 juta dan saya setiap bulannya itu pendapatannya saya 4 juta. Dan itu juga saya keluarkan dulu untuk pendapatan suami saya dulu saya keluarkan. Nanti kalau misalnya kurang pendapatan saya akan keluarkan juga. Baik. Yang keduanya, bagaimana mengatur dan mengontrol pengeluaran rumah tangga? Kalau pengeluaran itu saya keluarkan itu biaya yang kecil-kecil saja, misalnya biaya listrik, biaya anak sekolah, uang jajan anak, terus biaya bulanan belanja bulanan, biaya makanan sehari-hari dan kebutuhan yang lainnya. Baik. Yang ketiga, berapakah pengeluaran dan pemasukan dalam sebulan? Kalau pengeluaran itu saya keluarkan sekitar 4 juta. Itu juga saya keluarkan untuk biaya seperti biaya listrik. Itu saya bayarnya setiap bulannya 400.000. Kalau biaya anak sekolah setiap bulannya itu 600.000. Biaya untuk belanja bulanannya itu 500.000. Terus biaya untuk makanan sehari-hari itu sekitar 1 juta. Dan itu juga termasuk untuk kebutuhan yang lainnya. Selanjutnya, berapakah biaya pengeluaran sehari-hari seperti biaya tagihan bulanan, jajan anak, dan listrik? Kalau biaya untuk yang setiap harinya itu, misalnya anak itu jajannya setiap harinya saya kasih itu 50.000. Kalau biaya untuk pendidikan biasanya itu saya keluarkan itu 600.000. Selanjutnya, berapakah biaya anak dan pendidikan? Kalau biaya anak itu untuk uang jajannya biasanya saya kasih itu untuk 1 bulan, saya kasih itu 1 juta untuk sebulan. Kalau untuk biaya pendidikan itu sebulannya kurang lebih 600.000. Pertanyaan terakhir ya, Bu. Ya. Berapakah pendapatan rumah tangga selama sebulan? Dan itu pengeluarannya dibuat apa saja dan sisanya itu tinggal berapa? Kalau pendapatan itu ya sebulannya itu 7.200.000. Dan itu saya keluarkan seperti untuk biaya listrik,
biaya anak biaya anak sekolah, biaya jajan anak, biaya bulanan, belanja bulanan, biaya makanan sehari-hari, terus biaya untuk kebutuhan yang lainnya. Itu semuanya itu 4 juta. Jadi sisanya kurang lebih 2 juta. Baik Bu, pertanyaan sudah selesai. Terima kasih ya Bu atas pertanyaannya. Ya, sama-sama Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazula Hasan dari Reguler C Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan tugas wawancara tentang anggaran usaha. Di sebelah saya sudah ada narasumbernya. Boleh disebutkan namanya, Bang? Boleh. Perkenalkan, nama saya Rian. Selamat sore, Bang Rian. Selamat sore. Bolehkah saya bertanya tentang anggaran usahanya? Boleh. Ya, pertanyaan pertama, sudah berapa lama Abang mendirikan usaha dimsum ini? Menjalankan tugas berjualan saya sudah sekitar 2,5 tahun. Baik. Yang keduanya, berapa pendapatan yang dihasilkan dalam seharinya? Pendapatan sehari kurang lebih 3,5. Baik. Selanjutnya, berapakah hasil pendapatan selama sebulan ya? 1 bulan saya mendapatkan hasil dari penjualan sekitar 9 juta kurang lebih. Baik. Selanjutnya, pengeluaran itu dipakai buat apa saja dan sisanya itu tinggal berapa? Pengeluarannya saya pakai untuk beli kebutuhan, contohnya beli saus, beli packing tempatnya, terus beli alat cuci buat sunlight seperti itu contohnya, terus yang terakhir buat bayar karyawan. Sisanya kurang lebih 3,5 juta. Selanjutnya, berapakah pengeluaran dalam sebulan ya? Pengeluarannya saya pakai untuk 1 bulan itu kurang lebih 5 juta. Kalau pemasukannya itu dalam sebulannya berapa? Pemasukannya saya bisa menerima ya kurang lebih 9,5. Baik. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir, dalam usaha ini apakah pernah berhutang kepada pihak eksternal seperti bank atau koperasi yang digunakan sebagai tambahan usaha? Sejauh ini saya tidak pernah bersangkutan dengan bank, pinjaman online atau sebagai lainnya karena saya masih memakai modal saya sendiri. Baik, terima kasih ya Bang Rian atas pertanyaannya itu. Ya, terima kasih, sama-sama.